Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karya Dibuna Sastrawan dengan NIM F121230111. Di sini saya akan memaparkan mengenai Gunung Api Taal. Lanjut. Nah, gunung api adalah struktur geologi yang terbentuk akibat adanya aktivitas magma dari dalam perut bumi yang naik ke permukaan melalui retakan atau celah di kerak bumi. Ketika magma ini keluar ke permukaan, ini disebut lava, dan proses keluarnya magma tersebut sebagai erupsi atau letusan gunung api. Adapun tujuan dari dibuatnya kajian ini untuk memahami karakteristik gunung api Taal berdasarkan morfologi, mekanisme erupsi, tipe magma, material hasil letusan, serta sejarah terbentuknya. Gunung ini penting dikaji karena aktivitasnya yang sangat tinggi dan lokasinya dekat dengan wilayah padat penduduk. Nah, untuk Gunung Taal sendiri itu terletak di Provinsi Batangas, Pulau Luzon, tepatnya di negara Filipina, yaitu sekitar 50 km di selatan Manila. Gunung ini berada di tengah Danau Taal, membentuk fenomena unik, pulau di dalam danau dan di dalam pulau. Nah, tipe gunung api. Gunung Taal sendiri termasuk dalam kategori strato, vulkan kecil. Meskipun ketinggiannya hanya sekitar 311 meter, struktur geologinya kompleks karena berada di tengah kaldera besar yang terisi air. Adapun proses dan mekanismenya, gunung api Taal terbentuk dari aktivitas vulkanik yang sangat eksplosif di masa lalu, yang menyebabkan runtuhnya puncak gunung dan membentuk kaldera besar yang kini menjadi Danau Taal. Di dalam kaldera ini kemudian muncul aktivitas vulkanik baru yang membentuk Pulau Gunung Taal, sebuah gunung api aktif di tengah danau. Proses ini terus berlangsung akibat pergerakan lempeng tektonik di wilayah Filipina yang menyebabkan naiknya magma ke permukaan retakan kerak bumi. Mekanisme erupsi. Ketika magma panas naik ke dekat permukaan dan bersentuhan dengan air di dasar kaldera atau danau, terjadi pemanasan mendadak yang menghasilkan tekanan uap sangat tinggi. Tekanan ini lalu meledak sebagai letusan freatomagmatik, memuntahkan abu, gas, dan material vulkanik ke udara. Nah, di sini ada mekanisme erupsi. Erupsi Taal umumnya terjadi secara freatomagmatik, di mana magma memanas berinteraksi dengan air danau Taal, menyebabkan ledakan uap dan material vulkanik. Letusan ini bersifat eksplosif dan menghasilkan awan panas, abu vulkanik, serta lahar. Adapun faktor pengontrol erupsi Taal yaitu jumlah dan tekanan magma yang naik. Semakin banyak dan cepat magma naik, semakin besar juga potensi letusan. Yang kedua ada ketersediaan air di kaldera. Air dari danau memperkuat letusan dan memicu ledakan uap. Tekanan gas vulkanik. Gas yang terperangkap di dalam magma dapat memperbesar kekuatan letusan di saat dilepaskan. Dan yang terakhir itu ada tektonik lokal. Merupakan pergerakan lempeng dan retakan mempermudah naiknya magma ke permukaan. Adapun tipe magma dan komposisinya. Yang pertama ada magma basaltik. Magma ini bersifat cair dan panas dengan kandungan silika SO2 yang relatif rendah, sekitar 45-52%. Yang kedua ada magma basaltik, menghasilkan lava yang lebih encer sehingga letusannya cenderung lebih efusif atau mengalir daripada eksplosif. Yang ketiga ada magma andesitik. Magma ini membentuk kandungan silika sedang sekitar 52-63% dan viskositas yang lebih tinggi dibandingkan magma basaltik. Yang keempat ada magma basaltik. Magma ini bersifat cair dan panas dengan kandungan silika yang relatif rendah. Magma basaltik menghasilkan lava yang lebih encer sehingga letusannya cenderung lebih efusif daripada eksplosif. Adapun tipe-tipe magma dan hubungannya dengan letusan. Magma basaltik yang bersifat cair dan panas dengan viskositas rendah cenderung menghasilkan letusan efusif atau lava mengalir sehingga letusan relatif tenang. Sedangkan magma andesitik yang memiliki kandungan silika lebih tinggi dan viskositas lebih kental menyebabkan gas terperangkap lebih lama sehingga letusannya lebih eksplosif dan berbahaya. Di Gunung Api Taal, kombinasi magma basaltik hingga andesitik ini menyebabkan variasi letusan dari yang mengalir hingga letusan
Freatomagmatik, eksplosif saat magma berinteraksi dengan air di kaldera, menghasilkan abu vulkanik dan awan panas yang menyebar di sekitar. Material hasil letusan dan dampaknya. Letusan gunung api Taal terutama yang terjadi pada Januari 2020 memberikan dampak besar, antara lain evakuasi massal ribuan penduduk di daerah sekitar untuk menghindari bahaya letusan dan abu vulkanik. Hujan abu vulkanik tebal menyebar ke kota-kota sekitar, menyebabkan gangguan pernapasan, kerusakan tanaman, dan gangguan aktivitas transportasi. Dan juga ada kerusakan infrastruktur seperti rumah, jalan, dan fasilitas umum akibat abu dan aliran piroklastik. Lalu ada juga gangguan ekonomi lokal, terutama pada sektor pertanian dan pariwisata yang sangat terdampak. Dan yang terakhir ada potensi bahaya lahar yang mengecap daerah hilir, terutama hujan deras setelah letusan. Nah, di sini ada geomorfologi dari struktur Gunung Taal. Gunung Taal berada di dalam kaldera besar yang terbentuk di letusan purba buatan tahun lalu. Kaldera tersebut kini menjadi Danau Taal yang menampung Volcano Island sebagai pusat aktivitas vulkanik. Dan kita masuk ke sejarah terbentuk. Gunung Purba Taal mengalami letusan besar yang mengalami bentuk kaldera besar. Aktivitas selanjutnya mengembangkan pulau vulkanik di tengah danau. Letusan besar terjadi pada 1754, 1911, dan 2020. Gunung api Taal terbentuk sekitar 50.000 tahun yang lalu melalui serangkaian letusan vulkanik yang sangat kuat dan eksplosif. Letusan ini menyebabkan runtuhnya puncak gunung api purba sehingga membentuk sebuah kaldera besar yang kemudian terisi oleh air hujan dan sumber air lainnya. Membentuk Danau Taal, aktivitas vulkanik berlanjut di dalam kaldera tersebut, dan magma terus naik ke permukaan sehingga membentuk sebuah pulau vulkanik aktif di tengah danau yang dikenal sebagai Gunung Taal. Sejarah letusan Gunung Taal juga dicatat dengan banyak erupsi besar dan kecil yang terus berlangsung hingga saat ini. Letusan terbaru pada Januari 2020 menunjukkan sifat erupsi freatomagmatik, yaitu ledakan akibat kontak magma panas dengan air danau yang menghasilkan abu vulkanik tebal, awan panas, serta material piroklastik. Letusan-letusan ini membentuk lapisan batuan vulkanik yang terus mengubah landscape dan mempengaruhi ekosistem sekitar. Letusan Taal tidak hanya menciptakan bentang alam yang unik, tetapi juga memberikan pelajaran penting tentang aktivitas gunung api di zona aktif tektonik. Nah, lanjut kesimpulannya, Gunung Api Taal adalah gunung api kompleks yang terbentuk dari kaldera besar berisi danau vulkanik dengan pulau gunung api di tengah aktif di tengahnya. Magma yang dominan adalah tipe basaltik hingga andesitik yang menyebabkan letusan Taal bervariasi dari aliran lava hingga erupsi freatomagmatik. Eksplosif akibat interaksi magma dan air danau. Mekanisme erupsi dipengaruhi oleh naiknya magma dan tekanan uap yang terbentuk saat magma bersentuhan dengan air, sehingga menghasilkan abu vulkanik, awan panas, dan lahar. Letusan Taal memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat, seperti evakuasi penduduk, gangguan kesehatan, kerusakan infrastruktur, dan gangguan ekonomi. Sejarah pembentukannya menunjukkan aktivitas vulkanik yang berlangsung selama ribu tahun, menjadikan Taal sebagai salah satu gunung api paling aktif dan berbahaya di Filipina. Mungkin hanya ini yang dapat saya bawakan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.